Seorang ibu tidak sadar bahwa selama 22 tahun ada yang tertinggal di dalam kandungannya. Tentu saja apa yang ada di dalamnya sudah tidak bernyawa. Apa yang dikandungkannya itu sudah berbentuk manusia dalam kondisi sudah menjadi batu. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasih ibu sepanjang masa. Jujur aja itu kalimat yang sangat-sangat saya percaya. Peluk sayang saya buat para ibu-ibu yang berada di luar sana, yang masih terus berjuang dan juga berusaha berbuat yang terbaik untuk anak-anak dan juga buat keluarganya. Kisah ini adalah tentang seorang ibu yang mengandung bayi yang sudah tidak bernyawa selama 22 tahun. Janin bayi yang dikandung oleh ibu itu sudah membatu di dalam rahimnya. Ada seorang ibu yang kita sebut saja namanya Helen. Helen ini adalah seorang ibu yang punya 3 orang anak. 3 orang anaknya ini semuanya sudah dewasa dan sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Helen ini dikenal sebagai ibu yang sangat-sangat baik. Dari anak pertama sampai ketiga, Helen itu selalu mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan semuanya itu dia lakukan seorang diri. Pokoknya dari anak 1 sampai 3 gak ada satupun yang merasa kurang kasih sayang. Semuanya kasih sayangnya merata dan semuanya itu sayang setengah mati sama Helen. Helen ini punya seorang suami, sebut saja namanya Peter. Peter ini adalah seorang suami dan bapak yang baik bagi keluarga dan juga anak-anaknya. Keluarganya Helen sama Peter ini beserta 3 orang anaknya ini hidup sangat-sangat berkecukupan. Bahkan bisa dibilang keluarganya ini adalah keluarga yang sangat mapan. Helen sama Peter ini itu intinya bisa memberikan pendidikan dan juga hidup yang layak untuk anak-anaknya. Dan anak-anak mereka ini seperti yang saya bilang tadi, gak pernah sekalipun mereka merasa kekurangan kasih sayang baik dari Helen ataupun Peter. Ya intinya ya keluarga ini adalah keluarga ideal yang jadi keluarga idaman. Family goals lah istilah gaulnya sekarang ini. Tapi teman-teman, lagi-lagi yang namanya cobaan itu tidak mengenal waktu, tempat, dan juga status sosial. Suatu hari Helen sama Peter ini tuh berencana untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka ini secara meriah. Helen ini menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat penuh semangat. Walaupun saat itu memang usianya sudah gak muda lagi. Tapi pokoknya Helen ini membayangkan nanti dia akan merayakan hari ulang tahun pernikahannya ini bersama teman-teman, bersama keluarga dengan penuh sukacita. Dan semua persiapan itu dia lakukan itu kurang lebih 1 bulan sebelum hari acaranya akan berlangsung. Untuk persiapan perayaannya ini, Helen ini dibantu sama suami dan juga anak-anaknya. Tapi sebagian besar itu memang diurus oleh si Helen. Helen ini mengurus semua makanan dan minuman, mulai dari cemilan sampai dengan makanan prasmanan yang nanti akan dinikmati oleh tamu-tamu mereka. Semua dia rancang dengan detail dari dekorasi, musiknya apa, bunganya apa, semua Helen rancang dengan sangat rapi. Sementara si Peter juga menentukan nih ruangan gedung tempat acara akan digelar. Peter berpendapat bahwa acara ulang tahun pernikahannya harus diadakan dengan mewah dan meriah. Tempatnya harus besar, strategis sehingga mudah diakses oleh teman-teman dan juga keluarganya. Karena bagi Peter, uang gak masalah lah, yang penting keluarnya bahagia. Toh mereka ini tujuannya mau berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan juga teman-teman. Dan anak-anaknya Helen juga dengan penuh semangat, mereka juga membantu orang tua mereka mempersiapkan acara tersebut. Sampai kemudian tiba-tiba aja sesuatu menimpa Helen. Beberapa hari sebelum acara ini diadakan, tiba-tiba aja Helen yang lagi mengecek ulang ya susunan acara dan lain-lain di meja kerjanya, tiba-tiba Helen jatuh dari meja kerjanya. Untungnya saat itu Peter sedang berada dekat Helen dan dengan sigap ditangkaplah si Helen ini sebelum berdiri ngebentur ke lantai. Peter ini langsung minta nih salah satu anaknya yang kebetulan ada di situ untuk menemani ngantar si ibu mereka ini ke rumah sakit. Tapi waktu itu Helen menolak. Helen bilang, aku tuh gak apa-apa, ini paling aku cuma kecapean aja kok. Dari kemarin kan menjelang hari H, aku tuh semakin detail ngeliat ini, ngeliat itu. Aku kurang istirahat aja kok. Namanya seorang ibu, dia udah terbiasa melakukan apa aja sendiri, mengurus 3 orang anak. Helen bilang, kalian kan tahu dari dulu tuh aku tuh tiap kali sakit. Intinya satu, gak boleh dimanja. Pokoknya udahlah,
Aku nggak usah ke rumah sakit, aku baik-baik aja kok. Sebenarnya si Peter ini sempat membujuk Helen untuk ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi karena ingin berdebat sama istrinya, akhirnya si Peter pun yang membatalkan niatnya ke rumah sakit untuk mengantar si Helen. Peter dan salah satu anaknya akhirnya membantu si Helen untuk membaring tempat tidur di kamarnya. Si Helen saat itu cuma bilang, aku minta obat penghilang nyeri aja deh, supaya nanti aku bisa istirahat, aku bisa tidur, bangun-bangun pasti aku udah seger lagi. Waktu ditanya apa keluhannya, kata si Helen, gak tahu nih tadi tiba-tiba aja perut bagian bawahku tuh sakit. Ya paling ini GERD atau mahku aja lah yang kumat. Gara-gara tadi aku terlalu berkonsentrasi, aku terlalu semangat menyambut hari acara ulang tahun pernikahan kita, aku sampai lupa makan. Dan saat itu lagi-lagi sebagai seorang suami yang baik dan malas berdebat sama istrinya, Peter cuma menurut. Karena hanya Helen lah yang paling mengerti kondisi tubuhnya. Tapi malam itu si Peter minta salah satu anaknya buat nginep di situ dan nanti menunggu ibu mereka saat sedang istirahat. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Apa Helen kemudian meninggal saat istirahat? Enggak, teman-teman jangan berpikir terlalu jauh. Keesokan harinya ternyata kondisinya si Helen ini tidak membaik sama sekali. Helen malah tambah lemas dan dia gak bisa bangun dari tempat tidur. Kondisinya semakin lemah dan bahkan Helen ini merasakan kok nyeri di perut bawahnya ini semakin menjadi-jadi ya, semakin sakit. Karena melihat kondisi Helen ini semakin lemah, bahkan selama 3 hari Helen cuma bisa berbaring di tempat tidur, akhirnya Peter mengambil tindakan tegas. Dia memutuskan kalau saat itu Helen harus dibawa ke rumah sakit. Awalnya si Helen ini menolak, tapi saat itu Peter dengan tegas bilang, kamu harus dibawa ke rumah sakit. Apalagi ketiga anaknya Helen yang saat itu berada di rumah, itu mendukung keputusan ayahnya. Helen udah jelas nih dia kalah suara dan mau gak mau akhirnya Helen pun diantar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil mereka. Waktu mau dibawa dari kamar ke mobilnya mereka itu Helen tuh merasakan kesakitan teramat sangat setiap kali dia melangkah. Dengan sabar, Peter dibantu anak-anaknya pun memapah Helen pelan-pelan dan mengatur posisi yang nyaman supaya nanti Helen bisa dibawa ke rumah sakit dengan aman dan juga nyaman. Dan sampai di rumah sakit, Helen langsung ditangani dengan cepat di instalasi gawat darurat. Dan fakta yang didapat dari apa yang dialami oleh Helen inilah yang menjadi topik pada video saya kali ini. Di rumah sakit akhirnya dilakukan pemeriksaan secara mendetail oleh dokter ke seluruh tubuhnya si Helen. Saat dokter melakukan pemeriksaan USG ditemukan ada massa padat di bagian perut kanan bawahnya si Helen. Bentuknya itu seperti janin bayi tapi kepadatannya tuh mirip tulang di seluruh tubuhnya si janin ini. Dan dilihat dari ukurannya kurang lebih usia itu sekitar 16 minggu lah, atau sekitar 4 bulan. Dan saat itu dokter melakukan ronsen agar hasilnya lebih jelas. Didapatkan memang ada gambaran seperti kerangka tapi ukurannya sangat kecil. Dan dokter mengatakan penyebab nyeri perutnya si Helen ini adalah litopedion. Litopedion ini terjadi karena adanya bakal bayi yang mati dalam kandungan. Seringnya itu jika terjadi kehamilan di luar kandungan. Bakal bayi itu akan berkembang di luar rahim, bisa di rongga perut atau saluran antara indung telur dan juga rahim. Litopedion ini juga bisa disebut dengan bayi yang membatu. Kehamilan di luar rahim atau kandungan itu nggak bisa berlanjut karena tidak ada cukup ruang atau nutrisi untuk perkembangan bakal bayinya. Dan bakal bayi yang meninggal ini akan diserap oleh tubuh, tapi misalkan ukurannya terlalu besar, maka tubuhnya itu nggak bisa menyerap bakal bayi ini secara utuh. Kadang-kadang ibu ini nggak sadar kalau saat itu begitu keluarnya darah dan juga gumpalan darah, bakal bayinya tuh masih ada. Mungkin dikira pada saat itu keluar semua tuh mungkin bakal bayinya sudah keluar padahal masih ada di dalam. Bakal bayi yang usianya baru 16 minggu itu ukurannya kurang lebih ya 1 jengkal lah. Setelah terjadi keguguran, maka bakal bayi yang nggak keluar itu lama-kelamaan akan mengalami proses kalsifikasi atau pengerasan jaringan. Ini adalah proses tubuh untuk melindungi ibu dari bakal bayi yang sudah mati yang bisa menyebabkan infeksi. Tubuh nanti akan mengendapkan garam kalsium di sekitar bakal bayinya. Bakal bayi diubah menjadi semacam fosil lah yang terbungkus oleh kalsium. Bakal bayi akan membatu kalau tertahan dalam kandungan itu selama minimal 3 bulan. Pada banyak kasus, litopedion ini tidak menimbulkan gejala yang nyata dan bisa bertahan pada tubuh ibu selama bertahun-tahun. Di beberapa jurnal kedokteran, bakal bayi bisa bertahan dalam tubuh ibu tanpa ketahuan dalam jangka waktu yang bervariasi. Ada yang 18 bulan dan juga ada yang sampai 60 tahun baru ketahuan. Karena bisa dikatakan kalau lapisan kalsium yang melindungi litopedion itu sangat-sangat stabil dan tidak menyebabkan iritasi atau kerusakan pada jaringan sekitarnya. Tambah lagi, lokasi litopedion itu seringkali ada di rongga perut atau saluran antara indung telur dan juga rahim. Lama-kelamaan,
Tubuh akan beradaptasi dengan keadaan ini sehingga tidak ada lagi gejala yang akan muncul. Tapi seiring menuanya usia, maka terjadi perubahan kadar hormon estrogen yang menjaga elastisitas atau kelenturan dan kekuatan pada jaringan tubuh. Otot dan jaringan yang berada di sekitar litopedion lama-kelamaan akan mengalami penipisan. Selain itu juga ada penumpukan lemak di bagian perut. Dan gara-gara ini litopedion seringkali bergeser dan akan menekan organ atau jaringan di sekitarnya. Dan saat inilah baru timbul gejala. Penderitanya merasakan nyeri karena terjadi perlukaan pada jaringan. Rasa nyeri yang dirasakan penderita ini bisa sangat-sangat hebat. Karena nggak jarang kalau saat litopedion itu bergeser, dia akan merobek jaringan sekitarnya dan terjadi perdarahan hebat. Ini adalah kondisi kedaruratan medis. Harus mendapatkan tindakan medis sesegera mungkin. Pada kasus Helen untungnya, litopedion di perutnya Helen ini belum sampai merobek jaringan sekitar. Tapi bagaimanapun tetap harus dilakukan operasi untuk mengangkat litopedion di perutnya Helen. Dan setelah mendapatkan kesimpulan berdasarkan observasi medis yang dilakukan pada Helen, dokter yang menangani Helen meminta persetujuan untuk dilakukan operasi pada Peter suaminya si Helen. Peter dan juga anak-anaknya si Helen tentu saja langsung menyetujui keputusan operasi pengangkatan bayi pembantu yang ada di kandungannya Helen. Akhirnya operasi pun dilakukan. Peter bersama semua anaknya selalu berharap cemas dengan keadaan si Helen. Mereka semua berdoa semoga ibu mereka operasi yang lancar dan bisa pulih seperti sedia kala. Peter sama anak-anaknya ini nggak lagi mikirkan tentang acara pesta ulang tahun pernikahan Peter sama si Helen. Karena saat itu si Peter mikir, saya nggak peduli nanti harus kehilangan uang sebagaimana banyaknya. Yang penting istri dan ibu dari anak-anak saya bisa selamat. Peter ini nggak lagi musingan ada uang yang bisa dibayar untuk acara tersebut. Pokoknya biarin aja lah. Yang penting Helen selamat. Bahkan Peter juga bilang nih, berapapun biaya operasi yang harus saya bayar, lakukan aja. Akan saya usahakan. Semua itu demi keselamatan istri saya. Karena dia adalah ibu bagi anak-anak saya. Kesehatan adalah hal yang terpenting dalam hidup. Itu yang Peter katakan pada pihak rumah sakit. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Helen? Kok bisa ya Helen ini tuh bisa mengandung bayi selama puluhan tahun tanpa dia sadari? Ceritanya ini bermula ketika Helen sama Peter ini sudah punya 3 orang anak. Saat itu ya kurang lebih 1 tahun setelah anak ketiga mereka ini lahir, Helen ini tiba-tiba aja nggak mengalami menstruasi. Saat itu Helen kemudian mengecek melalui alat pengetes kehamilan dan terbukti kalau Helen ini memang hamil anak keempat. Tentu aja kehamilan anak keempat ini tuh menjadi berita yang sangat-sangat baik buat Helen dan Peter. Tapi satu Helen sadar kok dia tuh masih sibuk ngurusin dan juga ngasuh ke 3 orang anaknya yang belum remaja. Terlebih lagi kondisi saat itu Helen sedang mengandung. Helen merasa kelelahan dan kelelahan Helen inilah yang menyebabkan Helen mengalami keguguran anak keempat. Seingatnya si Helen ini tuh keguguran terjadi waktu kandungannya itu masuki bulan ke-5. Saat itu keluar cairan merah yang menggumpal dari rahimnya. Helen merasa kalau saat itu mungkin bakal bayi yang ada di rahimnya itu sudah keluar semuanya. Saat itu Helen sama Peter tentu aja sangat kecewa dan sedih pada kondisinya si Helen ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin itu sudah kehendak yang kuasa. Tapi menurut pengakuannya si Helen ini, setelah cairan merah yang menggumpal itu keluar, siklus menstruasinya itu kembali seperti semula. Helen merasa saat itu tuh dirinya sudah kembali pulih seperti sebelum dia hamil yang keempat tadi. Tapi yang disayangkan saat itu Helen tidak memeriksakan kondisinya ke dokter. Harusnya pada saat keluar cairan merah yang menggumpal itu Helen langsung ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk melihat nih ada jaringan yang tertinggal atau tidak, ada risiko infeksi atau tidak. Karena pada saat itu sebenarnya bakal bayi di kandungannya si Helen itu belum keluar dengan seutuhnya. Dan kejadian keguguran dialami oleh Helen ini itu terjadi sekitar 22 tahun yang lalu. Kita kembali ke proses operasi pengangkatan bayi membatu dalam perutnya si Helen. Proses operasinya ini berlangsung selama beberapa jam dan dokter yang menangani Helen ini dengan profesional akhirnya berhasil mengeluarkan bakal bayi tersebut. Dan saat dikeluarkan, kondisi bayi tersebut benar-benar sudah keras seperti batu. Mungkin teman-teman penasaran ya, tadi itu kan Helen mengaku bahwa dia mengalami keguguran waktu usia kandungannya mencapai bulan ke-5. Tapi waktu di USG, dari ukuran bakal bayi itu diperkirakan kalau usianya itu 4 bulan dalam kandungan. Ini bisa saja terjadi. Pada saat bakal bayi itu mengalami pengerasan, terjadi pengerutan pada jaringan lunak. Itu yang menyebabkan ukuran bakal bayi di kandungan Helen pun mengecil. Waktu setelah operasi, Peter sama ketiga anaknya ini menangis melihat kondisi bakal bayi yang baru saja dikeluarkan dari kandungannya si Helen. Dan Helen yang waktu itu telah sadar di operasi juga ikut merasakan sedih. Karena bagaimanapun juga ini adalah darah dagingnya.
anak yang seharusnya menjadi anak keempat. Karena saat itu di matanya Helen, Batu Litopedion itu adalah anak yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tapi sudah dia sayangi sepenuh hati. Anak ini udah sempet ikut kemana-mana, kadang berada dalam rahimnya si Helen. Helen mengaku bahwa selama 22 tahun dia memang kadang-kadang tuh merasakan ada sakit di bagian perutnya. Tapi sakitnya itu nggak dia anggap, karena Helen merasa ya mungkin sakit perut biasalah. Tapi ternyata yang terjadi, di rahim si Helen itu terdapat anak yang sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya melalui keputusan keluarga, bakal bayi tersebut pun dimakamkan secara layak. Karena bagaimanapun ini anaknya Helen sama Peter, adik dari ketiga anaknya tadi. Bahkan salah seorang anaknya Helen memberi nama pada bakal bayi tersebut. Mereka percaya walau bagaimanapun itu adalah bagian dari keluarga mereka. Untungnya setelah menjalani operasi, kondisinya si Helen ini berangsur-angsur mulai pulih setelah dirawat secara intensif. Dan pesta ulang tahun pernikahan Helen sama Peter ini tetap bisa berlangsung walaupun harus mundur selama beberapa bulan. Ya nggak apa-apalah, yang penting semuanya sehat dan selamat. Saya harap kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari kasus ini. Jangan pernah membiarkan rasa sakit sekecil apapun itu. Jangan pernah mendiagnosa sendiri penyakit yang kita rasakan. Kunjungi dokter untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Saya harap teman-teman yang sedang sakit cepat sembuh seperti sedia kala. Dan semoga teman-teman yang masih belum dan ingin diberikan momongan, cepat mendapatkan momongan dan doa-doa baiknya terkabulkan. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.